Percobaan 2, penentuan konsentrasi larutan HCl dengan menggunakan larutan standar NaOH. Sebelum bekerja di laboratorium, jangan lupa memakai alat-alat pelindung diri. Adapun alat yang digunakan sebagai berikut. Dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Adapun langkah kerjanya yaitu yang pertama, distandarisasi larutan NaOH menggunakan larutan asam oksalat 0,1 molar. Pertama, dipasang buret pada statif dan klem dan rekatkan tisu agar tidak licin dan pastikan keran buret tertutup secara horizontal dan buret dalam keadaan tegak lurus. Kemudian, dimasukkan larutan NaOH sebanyak 5 ml ke dalam buret lalu dibilas buret dan pasang kembali buret. Dipastikan keran buret dalam keadaan tertutup. Langkah kedua, dimasukkan larutan NaOH sebanyak 50 ml ke dalam buret volume 50 ml dengan menggunakan corong hingga mencapai skala 0. Langkah ketiga, diambil larutan asam oksalat 0,1 molar menggunakan pipet volume dan labu hisap sebanyak 10 ml dan dimasukkan larutan ke dalam Erlenmeyer volume 250 ml dengan cara ujung pipet menyentuh dinding bawah labu Erlenmeyer. Langkah keempat, ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer dengan cara mendekatkan ujung pipet tetes ke dalam larutan Erlenmeyer. Langkah kelima, diletakkan Erlenmeyer di bawah buret dengan kertas putih agar memudahkan dalam melihat perubahan warna. Langkah keenam, dilakukan titrasi larutan asam oksalat 0,1 molar dengan larutan NaOH dengan cara tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan memegang Erlenmeyer, lalu membuka keran buret secara perlahan hingga NaOH keluar setetes demi setetes sambil menggojok Erlenmeyer secara perlahan. Langkah ketujuh, diamati perubahan warna dengan cara melihat warna larutan yang stabil, yaitu dari warna bening berubah warnanya menjadi merah muda. Langkah ke-8, setelah terjadi perubahan warna merah muda, dihentikan titrasi lalu dibaca dan dicetak volume NaOH yang terpakai dengan cara mata sejajar dengan volume buret. Diulangi langkah 2-8 sebanyak 2 kali lagi untuk memastikan volume NaOH yang terpakai pada tiap percobaan tidak jauh berbeda atau sama. Setelah didapatkan konsentrasi larutan standar NaOH secara tepat, selanjutnya cuci semua alat untuk melanjutkan percobaan menentukan konsentrasi HCl dengan larutan standar NaOH. Disiapkan semua alat dalam keadaan bersih. Selanjutnya dibilas buret dengan larutan standar NaOH. Pasang tisu agar buret tidak licin. Dipastikan keran buret tertutup dalam keadaan horizontal. Langkah ke-11, dimasukkan larutan standar NaOH ke dalam buret 50 ml dengan menggunakan corong hingga mencapai skala 0 dengan posisi pandangan mata sejajar dengan ukuran volume buret yang dituangkan serta tinggi buret saat dimasukkan larutan standar NaOH sejajar dengan lengan. Setelah itu, dilap bagian atas buret menggunakan kertas yang digulung. Langkah 12, diambil larutan HCl menggunakan pipet volumetrik dan labu hisap sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer volume 250 ml dengan cara ujung pipet menyentuh dinding bawah labu Erlenmeyer. Langkah ke-13, ditambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Langkah 15, dilakukan titrasi larutan HCl dengan larutan standar NaOH dengan cara tangan kiri memegang keran buret dan tangan kanan memegang Erlenmeyer, lalu membuka keran buret secara perlahan hingga larutan standar NaOH keluar setetes demi setetes sambil menggojok Erlenmeyer secara perlahan. Langkah 16, diamati perubahan warna larutan pada Erlenmeyer dengan cara melihat warna larutan yang stabil, yaitu dari warna bening berubah warnanya menjadi merah muda. Langkah 17, setelah terjadi perubahan warna merah muda, dihentikan titrasi, lalu dibaca dan dicetak volume NaOH yang terpakai dengan cara mata sejajar dengan volume buret yang terpakai. Ulangi langkah 11-17 sebanyak 2 kali lagi untuk memastikan volume NaOH yang terpakai pada tiap percobaan tidak jauh berbeda atau sama. Setelah semua data didapatkan, dihitung konsentrasi HCl, kemudian dicuci alat menggunakan sabun dan diletakkan kembali seperti semula.